good and your mercy endures forever. People from every nation. Lagi kita ibadah tuh sambil olahraga. Yes. Kita runtuhkan gedung ini. Gereja belum roboh, kita belum beres Kita ibadah. Oke? Setuju semua? Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan menyembah kepada Tuhan.
Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three. I in one. believe. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Bapak, kami bersyukur untuk saat ini karena kami ada bersama-sama di dalam hadirat Tuhan dan Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami semua yang ada di tempat ini bukan kebetulan kami ada di sini, tapi Tuhan sendiri mau berbicara dalam hidup kami melalui firman Tuhan. Sehingga saat ini Tuhan kami mau buka hati kami, pikiran kami, biar Tuhan berbicara, hadirat Tuhan memenuhi kami semuanya. Penuhi hati kami, penuhi pikiran kami, sehingga kami sama-sama semuanya akan diurapi oleh Tuhan. Bukan hanya hamba-Mu, tapi kami semuanya yang ada di tempat ini akan diurapi oleh Tuhan, sehingga kami bisa diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk teman-teman semua. Kasih tepuk tangan dulu dong buat tim Praise and Worship kita yang luar biasa. Gimana kabarnya? Baik semuanya? Puji Tuhan baik. Matius 18 ayat 12 sampai 14. Matius 18 ayat 12 sampai 18 berkata seperti ini. Yang bawa Alkitabnya boleh buka bersama-sama. 18 ayat 12 sampai 14. Matius 18 ayat 12 sampai 14. Tuhan Yesus berkata seperti ini. Bagaimana pendapatmu? Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Jadi apa yang ditanyakan Tuhan Yesus? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan satu, jadi ada 100, terus ada satu yang sesat. Satu yang sesat itu berarti satu yang lagi hilang. Saat ini kita lagi di sini, ada 100, ada satu nggak ada, jadi tinggal 99. Dan Tuhan Yesus bilang apa? Dia meninggalkan yang 99, terus cari yang satu, yang sesat itu. Iya kan? Kalau kita punya 99 ekor domba ada di rumah, terus satunya hilang, kita mau cari nggak? Enggak, biarin aja ya, itu cuma satu. Masih ada 99, ntar malah 99-nya dicolong orang di rumah. Iya kan? Ada yang bilang juga ada satu yang hilang nih, kita punya 100 nih domba di rumah. Ya yang pergi itu nakal sih. Udah disuruh di sini, udah dijaga, udah dikunci pintunya, masih aja loncat dan keluar lari hilang. Iya salah dia sendiri gitu, biarin aja lah dia pergi. Nah kalau kita biasanya kita akan lebih perhatiin yang jumlah banyak daripada satu yang pergi. Wah ini banyak nih, rame nih. Siapa yang suka rame-rame di sini? Kalau rame seru kan? Kayak kita tadi ini rame kan seru kan? Wah aku udah lama nggak nyanyi sampai ngos-ngosan. Baru tadi nyanyi ngos-ngosan ya. Jadi berasa jadi rocker tadi nyanyi. Wah ngos-ngosan gitu. Artinya seperti ini. Kalau teman-teman semua merenungkan, Tuhan Yesus itu tinggalin yang 99 dan cari yang satu. Berarti yang satu ini apa? Berharga.
Saat dia tinggalin yang banyak ini lagi rame-rame, lagi nyanyi-nyanyi, loncat-loncat, wah seru-seru nih, ada satu yang hilang. Tuhan Yesus akan, mana yang satu ini? Mana nih si Rias? Wah langsung oke kaget dia. Mana dia, kok nggak ada? Dia 99 dia, berarti yang satu ini apa? Berharga. Nah dalam kekristenan, coba perhatiin, dalam kekristenan kita memanggil Tuhan kita atau Allah kita itu dengan sebutan apa? Bapa di surga. Haleluya. Semangat, tepuk tangan dong. Ada yang semangat. Luar biasa. Jadi kita memanggil Allah kita dengan sebutan apa? Bapa. Jadi kita ini adalah anaknya. Anak Tuhan. Betul. Jadi kita ini anak Tuhan dan Allah kita itu, Tuhan kita itu adalah Bapa kita. Artinya adalah kalau kita anak Tuhan dan Bapa kita tidak mau seorang pun dari kita itu terhilang. Tidak peduli, ini saya mau bilang gini, tidak peduli bagaimana keadaan kita. Nggak peduli. Apa yang kita lakuin, bagaimana keadaan kita, bagaimana hidup kita. Kita salah di hadapan Tuhan, kita bikin dosa di hadapan Tuhan. Kebenarannya tetap satu, yaitu kita berharga. Meskipun kita lari keluar, kita pergi, kebenarannya apa? Kita berharga. Kebenarannya apa yang kita baca tadi? Tuhan tetap akan mencari yang satu yang pergi. Siapa di sini yang sementara merasa, iya kak, aku sebenarnya yang satu itu. Waduh. Ada nggak yang mulai merasa, sebenarnya yang satu itu aku loh itu, yang satu itu. Dan Tuhan bilang saat dia menemukan yang satu itu, dia apa? Bersuka cita dengan luar biasa. Nah firman Tuhan pagi hari ini, yang akan disampaikan pagi hari ini firman Tuhan, akan membuka hati dan pikiran kita. Untuk kita beroleh pengertian. Jadi firman Tuhan saat ini akan membuka hati kita, pikiran kita untuk kita beroleh apa? Pengertian. Karena sesuatu yang kita mengerti itu nggak akan mudah hilang dalam hidup kita. Tapi kalau kita hanya mendengar firman Tuhan, tidak mengerti, nanti teman-teman abis ini ngobrol, firman Tuhannya lupa, hilang. Karena kita apa? Nggak ngerti, cuma dengar aja. Walaupun banyak yang kita dengar, tapi kalau kita tidak mengerti, firman Tuhan itu bisa hilang gitu aja. Nanti kita minum kopi nanti, nongkrong di kafe, ngobrol-ngobrol, firman Tuhannya hilang. Tapi kalau kita mengerti, nggak akan hilang firman Tuhannya. Jadi yang saat ini kita akan buka hati kita untuk kita apa? Mengerti firman Tuhan. Satu kebenaran firman Tuhan yang kita mengerti jauh lebih berkuasa daripada banyak yang kita dengar, tapi kita nggak ngerti. Oke, sudah siap mau mengerti, beroleh pengertian? Saat ini siap? Yang siap bilang amin yang paling kencang. Amin. Haleluya. Yesaya 43 ayat 18. Wah ini tantangan buat yang di belakang. Kalau biasa backstage sudah dapat ayatnya, sekarang mereka dapat tantangan. Ayatnya on the spot langsung. Yesaya 43 ayat 18. Yesaya 43 ayat 18. Tantangannya bukan cuma ayatnya, tapi terjemahannya juga. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Di belakang langsung, wow tidak mungkin. Udah ayatnya dadakan, terjemahannya juga bukan terjemahan biasa, tapi terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Yesaya 43 ayat 18, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ketemu? Belum? Oke. Yesaya 43 ayat 18, bahasa Indonesia sehari-hari bilang seperti ini. Teman-teman coba perhatikan ini. Tuhan berkata, siapa yang berkata? Tuhan. Tuhan berkata, tak ada gunanya mengingat masa lalu. Tuhan berkata, tak ada gunanya mengingat masa lalu. Percuma mengenang yang sudah-sudah. Apa tadi? Tuhan berkata, tak ada gunanya mengingat masa lalu, percuma mengenang yang sudah-sudah. Ayat 19, perhatikanlah. Ayat 19 berkata, perhatikanlah, aku membuat
sesuatu yang baru. Sekarang sudah mulai. Aku membuat sesuatu yang baru, sekarang sudah mulai. Tidakkah kau lihat, aku akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Oke, jadi Tuhan berkata, tidak ada gunanya mengingat masa lalu. Nah, yang pertama firman Tuhan ini adalah firman Tuhan untuk kita yang susah untuk move on. Ada yang susah move on di sini? Ada yang susah move on. Tidak ada gunanya firman Tuhan bilang, tidak ada gunanya mengingat masa lalu. Tidak ada gunanya mengingat masa lalu. Aminnya kenceng ya yang belakang ya. Mantan itu masa lalu enggak? Wow. Mantan itu masa lalu. Firman Tuhan bilang apa? Tidak ada gunanya. Jadi masa lalu itu harusnya teman-teman bilang masalah lu, bukan masalah gua. Iya dong, masalah lu itu masa lalu. Jadi mantan itu oke, Jill semuanya itu masa lalu. Mantan yang kemarin baru putus, masa lalu enggak? Masa lalu, walaupun baru kemarin loh. Masa lalu tetap kan? Yang baru kemarin, masa lalu. Nah sekarang sakit hati yang kita terima, yang kita rasain, orang ngomongin kita yang jahat, yang jelek, aduh sakit hati. Aduh hatinya kayak gimana tuh, kenapa kita baik tapi orang yang jahat ke kita, yang kemarin terjadi, itu masa lalu enggak? Masa lalu. Yoi. Kegagalan kita gagal kemarin itu sempat gagal, mau bikin sesuatu, mau lakuin sesuatu tapi gagal. Itu masa lalu enggak yang kemarin? Masa lalu. Dan Tuhan bilang apa? Tidak ada gunanya. Move on, come on, move on. Nggak ada gunanya mengingat-ingat itu, masa lalu. Percuma mengenang yang sudah. Percuma mengenang yang sudah. Percuma. Yang kedua, firman Tuhan ini juga berbicara, atau firman Tuhan ini juga ditujukan untuk orang-orang yang sementara tersesat. Seperti tadi kan. Tersesat itu apa sih tersesat itu? Tersesat itu saat kita sebenarnya sementara jalan, ada di jalan yang benar, tapi tiba-tiba mungkin belok dikit ke kiri gitu, sekali ke kanan lagi sekali, nanti kita bingung, loh di mana ya ini? Kok udah nggak ada ya jalannya? Kok jalannya bingung ya, mau kemana jalannya nggak ada gitu, tersesat, kita bingung, buntu, nggak ada, kayak semuanya itu gelap. Nggak tahu kita mau kemana lagi, itu namanya kita tersesat. Kita yang merasa seperti ada di padang gurun, kelelahan menjalani hidup, pernah nggak ngerasa lelah menjalani hidup? Semuanya udah dilakuin, gagal semuanya dilakuin, percuma semuanya udah kita jalani, tapi kayaknya kita susah untuk keluar dari masalah hidup kita. Susah untuk keluar dari masalah hidup kita. Kabar baik untuk kita semua adalah dengan ayat ini Tuhan bilang apa? Tuhan memberikan jalan, benar nggak? Tuhan memberikan jalan di padang gurun. Jadi saat kita ada di padang gurun, tersesat di padang gurun itu mengerikan. Kenapa? Karena kalau dilihat semuanya itu sama. Mau kemana jalannya? Ini padang gurun. Tersesat di padang gurun itu mengerikan, dan Tuhan bilang apa? Dia memberikan jalan kepada kita. Tapi ingat ini, itu jalan keluar yang kita dapat dari Tuhan. Kita punya masalah, kita punya problem dalam kehidupan ini, kita sementara tersesat dalam hidup ini, Tuhan kasih kita jalan keluar. Jalan itu adalah sesuatu yang harus dijalani. Karena jalan itu adalah jalan yang harus kita tapaki dan jalani. Walaupun Tuhan kasih kita jalan, kalau kita nggak mau melangkah, kita bisa nggak keluar dari masalah kita? Karena jalan keluar itu adalah jalan. Kalau teman-teman tetap mau di situ, udah ada jalannya tapi ya nggak mau gerak, nyaman dengan keadaan gini aja, kita tetap akan menemukan hidup kita di keadaan yang sama. Karena itu adalah jalan keluar yang harus kita jalani.
Ada jalan keluar yang pendek. Ya kan, teman-teman tahu kan ada jalan yang pendek. Ya kita paling 10 langkah gitu, sambil lari-lari 100 meter gitu, kita keluar dari jalan itu. Pernah lihat kalau ada di jalan di satu gang gitu, jalannya. Ada yang pendek mungkin. Paling 5 menit kita jalan udah keluar dari situ. Ada juga yang panjang. Kita udah jalan, kok nggak keluar-keluar jalan, tapi jalannya benar tapi panjang. Nah ini yang coba teman-teman perhatikan semua, ini yang penting banget buat kita. Karena semakin kita lama di masalah kita, semakin kita lama dalam keadaan kita sebagai seorang anak Tuhan yang tersesat, semakin kita lama ada di dalam kesesatan kita itu, hidup yang di dalam dosa itu, maka semakin jauh juga jalannya nanti kita akan jalani buat kita keluar. Jadi jalan itu yang menentukan panjang atau pendeknya adalah seberapa lama kita ada di dalam masalah kita itu. Semakin cepat kita melangkah, semakin pendek jarak yang akan kita tempuh buat keluar dari jalan itu. Jadi begini kesimpulannya. Kalau teman-teman merasa saat ini susah untuk berubah, saat ini nih, aku mau berubah, tapi saat ini sulit. Percaya deh, besok itu nggak lebih mudah. Enggak. Kenapa? Karena besok akan lebih sulit dari saat ini. Jalannya akan lebih panjang daripada saat ini. Kalau mau berubah, yang paling tepat kapan? Sekarang. Kenapa? Karena sekarang akan lebih mudah daripada besok. Kalau tunggu besok itu nggak akan lebih mudah, itu akan lebih panjang jalannya. Nah, firman Tuhan juga ini, kebenaran firman Tuhan ini penting untuk kita perhatikan karena kita ini adalah orang-orang yang memperoleh kasih karunia Tuhan. Kita adalah orang-orang yang beroleh kasih karunia Tuhan. Kita yang selama ini merasa Tuhan itu jauh dari hidup kita. Kita yang saat ini merasa Tuhan jauh dari hidup kita. Kita saat ini yang merasa Tuhan meninggalkan kita. Coba perhatiin ini. Kita yang saat ini merasa Tuhan jauh dari kita dan Tuhan meninggalkan kita, sebenarnya bukan seperti itu. Tuhan itu gak pernah jauh dari kita. Kita yang menjauh dari Tuhan. Tuhan tidak pernah jauh dari kita, kita yang menjauh dari Tuhan iya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, kita yang meninggalkan Tuhan iya. Tuhan tidak pernah jauh dari kita yang menjauh dari Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita yang meninggalkan Tuhan. Tuhan berkata dalam kitab Roma 8 ayat 39, Roma 8 ayat 39 berkata, baik kuasa-kuasa yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain gitu, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi baik kuasa yang ada di atas, yang ada di bawah, makhluk apapun gak akan bisa memisahkan kita dari apa? Dari kasih Tuhan. Yang bisa memisahkan kita dari Tuhan cuma satu, yaitu apa? Yang bisa memisahkan kita dari Tuhan adalah kehendak bebas kita. Kita free untuk pergi, kita bebas untuk pergi. Walaupun Tuhan ada bersama-sama dan kita dekat dengan kita, kita bebas untuk pergi jauh. Karena kita punya namanya kehendak bebas. Kita bebas ngelakuin apa aja, kita bebas meninggalkan Tuhan. Dan saat kita meninggalkan Tuhan, Roh Kudus itu hanya akan bisa dikatakan firman Tuhan berduka, sedih, tapi dia nggak bisa apa-apa. Karena kita punya kehendak bebas. Saat kita sementara dalam keadaan seperti itu, ingatlah bahwa kasih karunia Tuhan itu selalu tetap ada untuk kita. Walaupun kita pergi dari Tuhan, Tuhan tetap kasih jalan untuk apa? Kita bisa kembali. Selalu ada jalan untuk kita bisa kembali. Selalu ada jalan untuk kita bisa kembali kepada Tuhan kita. Masalahnya kita mau jalani nggak jalan itu. Kalau kita mau tetap dengan hidup kita nggak akan kemana-mana, masih akan di situ juga. Tapi saat kita mau jalani jalan Tuhan itu, Tuhan akan memberikan kita sungai-sungai di padang belantara, itu kan firman Tuhan bilang.
Jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara sungai itu bicara tentang sumber kehidupan. Jadi sungai itu adalah sumber air dan air itu adalah sumber kehidupan. Di mana ada sungai, di situ ada kehidupan. Nah saat kita, walaupun kita jauh dari Tuhan, coba perhatikan ini. Walaupun kita jauh dari Tuhan, anugerah Tuhan dengan sungai kehidupannya itu tetap ada dalam hidup kita. Makanya teman-teman jangan heran kalau kemudian ada orang yang berkata, aku jauh dari Tuhan tapi hidup aku baik-baik aja kok. Aku orang Kristen tapi aku hidup di dalam dosa baik-baik aja kok. Pertanyaan ada dua saat kita hidup seperti itu. Apakah kita merasakan itu kasih karunia Tuhan, ataukah kita merasakan itu ya udah hidup gitu aja nggak apa-apa? Pertanyaan buat kita adalah anugerah Tuhan tetap ada terus untuk kita. Jadi saat kita dikasih Tuhan berkat meskipun hidup kita jauh dari Tuhan, itu adalah tanda bahwa Tuhan masih apa? Beserta buat kita. Luar biasa. Tepuk tangan buat jawaban yang luar biasa. Artinya kalau Tuhan masih beserta dengan kita, artinya kita bisa kembali atau enggak? Bisa kembali. Walaupun sejauh apa kita pergi, bisa kembali selama apa kita merasakan masih ada Tuhan beserta dengan kita. Masalahnya sekarang buat kita sekarang ini mau ada di satu tema yang akan kita bahas beberapa waktu ini, yaitu new life atau hidup yang baru. Siapa yang mau hidupnya beroleh hidup yang baru? Coba angkat tangan. Saya mau. Setiap kita itu punya masalah masing-masing. Berapapun usia kita punya masalah kita masing-masing, dan Tuhan mau supaya kita hidup mengalami hidup yang baru itu enggak sekali aja, tapi setiap saat kita selalu dibaharui oleh Tuhan. Nah saat ini di langkah yang pertama, teman-teman yang pelayanan boleh maju ke depan, siap-siap di depan. Langkah yang pertama saat kita memasuki the journey of renewal atau suatu perjalanan dari kehidupan yang baru. Langkah yang pertama yang harus kita langkahkan, kaki kita ini, langkah pertama. Belum yang lainnya, kita udah dapat jalan saat ini untuk kita ada dalam hidup yang baru. Ada penyertaan Tuhan, kita bisa lihat kebaikan Tuhan sebagai tanda bahwa anugerah Tuhan tetap ada buat kita. Langkah yang pertama yang akan kita langkahkan kaki kita, tindakan yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus buka hati kita. Itu yang pertama. Membuka hati kita supaya apa? Supaya Tuhan bisa bekerja dan memulihkan hati kita. Jadi semua kita itu, masalah kita, seberapapun buruk apa yang kita alami, masalahnya mulai dari hati kita. Hati yang sakit membuat hidup kita sakit. Saat kita masalah dengan hati kita, kita marah kepada orang, kita gak senang dengan hidup kita, hati kita pahit dalam hidup kita. Kasih Tuhan tuh seperti kita gak rasain, padahal Tuhan begitu mengasihi kita gitu. Jadi langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita membuka hati kita. Kenapa? Supaya Tuhan bisa menjamah kita dan memulihkan kita. Saat hati kita pulih, kita akan jalan melangkah dengan luar biasa dalam hidup kita. Teman-teman bangkit berdiri bersama-sama dengan saya saat ini, dan tim Praise and Worship akan mengangkat sebuah pujian untuk kita. Dan sementara pujian ini dinaikkan, kita buka hati kita, angkat tangan kita di hadapan Tuhan, dan berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Apapun yang kau mau katakan kepada Tuhan, katakan sementara pujian ini dinyanyikan. Karena Tuhan akan bicara dalam hidup kita pribadi masing-masing. Pejamkan mata kita semuanya, buka hati kita, dan biarkan Tuhan berbicara dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
ini Tuhan kami ada di dalam hadirat Tuhan. Saat ini Tuhan melihat jauh kedalaman hati kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau Tuhan melawat kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Tidak ada satupun yang ada di tempat ini yang terlewatkan oleh Tuhan. Tuhan akan jamah kami secara pribadi saat ini Tuhan. Saat kami membuka hati kami, biar Roh Kudus akan bekerja di dalam hati kami Tuhan. Karena kami tahu seberapapun kuat kami berusaha untuk berubah Tuhan. Tanpa Engkau yang mengubahkan hati kami Tuhan, kami tidak akan sanggup. Kami tidak akan mampu Tuhan. Karena kami tidak sanggup untuk berjalan dengan kekuatan kami sendiri ya Allah. Karena itu saat ini kami mau undang Roh Kudus masuk dalam hati kami. Kami sudah dengar firman Tuhan. Kami mau berubah Tuhan. Kami mau hidup kami dibaharui oleh Tuhan. Dan semua ini Tuhan tidak akan terjadi tanpa Engkau yang bekerja dalam hidup kami Tuhan. Karena dengan kekuatan kami tidak akan sanggup. Saat ini Tuhan kami berdoa supaya kami semua yang ada di tempat ini akan dijamah oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan terus bekerja dalam hati kami. Walaupun kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, tapi Roh Kudus tidak akan pernah selesai untuk berbicara dalam hati kami masing-masing. Apa yang sudah kami dengar akan terus diingatkan oleh Tuhan. Diberikan oleh Tuhan pengertian sehingga kami mengerti bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang berharga Tuhan. Seberapapun jauh kami pergi dari Tuhan, seberapapun jauh kami jatuh Tuhan, tidak memungkiri bahwa kami ini tetap adalah anak-anak-Mu yang berharga di mata-Mu Tuhan. Dan selalu ada jalan untuk kami kembali. Berikan kami kekuatan, kami bisa berjalan. Karena kami percaya kami tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan yang akan berjalan bersama-sama dengan kami. Mungkin ke depannya langkah-langkah kami tidak akan mudah Tuhan. Saat kami akan menjalani kehidupan dalam hidup baru kami Tuhan. Mau untuk berubah Tuhan. Kami tahu Tuhan mungkin gak akan mudah Tuhan jalan itu Tuhan. Tapi bersama dengan Tuhan kami yakin perjalanan hidup kami akan indah. Karena Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kami semuanya. Tuhan kami akan terus belajar dari minggu lepas minggu untuk kami bisa menjalani hidup yang baru dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami semua bisa terus mengerti kebenaran firman Tuhan. Dibukakan mata hati kami untuk kami bisa menerima firman Tuhan. Dan kami bisa berubah dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih baik lagi, dan lebih baik lagi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah selesai dengan ibadah kami saat ini. Mari semua angkat tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan untuk kita semuanya. Biarlah berkat damai sejahtera Allah, sukacita dari Roh Kudus dan penyertaan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus yang adalah sahabat kita semuanya akan menyertai hidupmu. Mulai dari saat ini engkau keluar dari tempat ini, beraktivitas sepanjang minggu ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah terima berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua yang bersuka cita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kakak Nathan akan. Oke, puji Tuhan. Shalom teman-teman yang di sini. Shalom. Saya ingin menyapa teman-teman yang menonton live streaming. Halo, ada berapa yang nonton? Ramai gak? 3 juta. 200. Berapa? Oh 400 ya, puji Tuhan. Oke, teman-teman siap untuk move on, yang masih sulit move on, sekarang siap untuk move on? Melupakan mantan itu masa lalu ya, masa lalu. Oke, apa ya? Di sini saya melihat ramai banyak ya. Oke, kita sapa dulu buat teman-teman yang menonton live streaming. Kita ketemu lagi di ibadah Next Gen berikutnya ya.
Tuhan Yesus memberkati. Bye.